Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara-saudara terkasih, di mana ada satu kesempatan lagi untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Mima Yanita Sinulinga. Saya dari Prodi PAK, saya angkatan 8. Saya sedang menempuh pendidikan S1 di SPT Pantai Kosta Sumatera Aceh. Hari ini kita akan sama-sama mendengar kabar baik, yaitu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan adalah terang di Pergamus. Sebelumnya kita akan baca ayat firman Tuhan yang terlebih dahulu. Dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Melalui dari judul perikopnya pada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Sedikit saya jelaskan biografi atau latar belakang dari jemaat di Pergamus ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mengapa saya ambil tema terang di Pergamus? Mengapa saya ambil tema terang di Pergamus? Karena Pergamus ini kota yang cukup gelap. Karena pada ayat yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, ini berbicara tentang tahta iblis. Betapa banyaknya kegelapan di sana, tetapi kabar baiknya, di kota Pergamus ini ada anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Namun yang pertama, apa itu terang? Sebelum kita masuk ke dalam firman ini lebih dalam lagi, apa itu terang? Terang adalah dalam keadaan dapat dilihat, didengar, jelas, dan nyata. Artinya terang ini kadang-kadang dia akan sangat terlihat jelas ketika dia dalam kegelapan. Jadi sangat cocok, terang ini pasti akan sangat kelihatan di tengah-tengah Pergamus yang begitu gelap. Namun selanjutnya, tadi kita sudah berbicara tentang terang. Namun di Pergamus ini apa arti Pergamus? Pergamus adalah yang paling pertama, yaitu kota provinsi Romawi, yaitu Asia. Yang kedua, kuil pertama dibangun di sana. Di belakang kota Pergamus ini terdapat bukit-bukit persembahan kepada korban-korban ataupun persembahan-persembahan kepada dewa-dewa mereka. Artinya begitu gelapnya di sana karena di sana tidak Tuhan Yesus yang ditinggikan, tetapi banyak dewa-dewa. Yang ketiga, Pergamus menjadi pusat agama resmi. Artinya pusat agama resmi ini teman-teman, saudara kasih Tuhan. Di sana artinya menyembah dewa, menyembah kaisar itu diperbolehkan dan resmi. Tidak dilarang, tidak ilegal, tetapi diperbolehkan dan itu resmi. Dan bisa dikatakan ataupun bisa kita simpulkan dengan istilahnya informasi-informasi ini bahwasanya justru kitalah sebagai orang-orang Kristen, sebagai terang itu yang ilegal di sana. Selanjutnya, Pergamus adalah pusat 4 agama kafir. Di sana adalah pusatnya, yaitu yang pertama yaitu Zeus, Athena, Dionysus, dan Asklepius. Dewa-dewa ini disembah di sana dan ini cukup besar, cukup banyak yang menyembahnya. Namun yang menjadi pertanyaannya, siapakah terang yang ada di Pergamus itu? Siapakah terang yang ada di kota kegelapan itu? Yaitu orang-orang percaya yang terus mengikut Tuhan dengan setia. Saya yakin dan percaya, dan zaman sekarang ini aku dan saudaralah yang menjadi terang itu, amin. Namun kita lihat latar belakang dari ayat-ayat ini akan kita kupas satu persatu. Orang-orang percaya di tengah-tengah Pergamus itu ada yang tidak bertahan menjadi terang. Namun sebelum kita pelajari akan itu, kita mau belajar dulu. Kira-kira supaya bertahan menjadi terang di kota yang penuh dengan kegelapan itu apa? Bagaimana? Apa solusi dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama,
jangan takut. Fear not, jangan takut. Walaupun begitu gelap tempat itu, begitu suram, begitu penuh dengan dosa, penyembahan kepada berhala. Tetapi bagaimana kita sebagai terang di tengah-tengah kota yang gelap itu dan kita tidak takut supaya kita bisa bertahan? Apa kata firman Tuhan? Sadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai pedang yang lebih kuat. Apa makna dari pedang ini? Dalam Wahyu 2 ayat 12. Saya bacakan bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, firman Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Apa makna dari pedang? Pedang berbicara. Pedang ini selalu digunakan sebagai senjata utama dalam peperangan. Yang kedua, di dalam kota Romawi, pedang ini diakui oleh orang-orang Romawi sebagai simbol dari otoritas dan penghakiman. Artinya pedang ini punya kuasa. Dan kabar baiknya pada hari ini supaya kita tidak takut bertahan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, supaya kita tidak takut dengan hal itu semua walaupun seandainya kita hidup di tengah-tengah kegelapan yang demikian. Bagaimana supaya kita tidak takut? Sadarilah bahwa pemilik pedang yang sesungguhnya Kristus, bukan kota Romawi, bukan pemerintah kota Romawi, tetapi Kristus, Tuhanlah yang memiliki otoritas tertinggi. Sadari hal ini supaya engkau dapat bertahan menjadi terang. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari ini kira-kira apakah kita masih sanggup? Apakah kita masih bertahan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan? Di tengah tawaran-tawaran zaman yang menggiurkan ini? Yang kedua, apa Alkitab solusi? Apa Alkitab tawaran solusi? Yang kedua, berpegang teguh dan jangan menyangkal iman. Di dalam Wahyu 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, artinya betapa gelapnya tempat ini. Dan engkau berpegang kepada namaku, kepada nama siapa? Nama Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia, kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di dalam iblis. Pada zaman ini, mengapa di sini disebut ada Antipas? Antipas ini berbicara tentang satu hamba Tuhan yang mati martir. Tapi mengapa dia mau mati martir? Karena dia tahu. Karena dia berpegang kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal imannya. Tapi pada hari-hari ini tidak sangat jarang ditemui orang yang demikian. Itu sebabnya kita kadang-kadang sebagai seorang hamba Tuhan pun tidak bertahan menjadi terang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, berpegang teguh dan jangan menyangkal iman. Apapun situasinya, seberapa gelap pun hidup ataupun lingkungan kita pada hari-hari ini. Poin yang selanjutnya, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana agar bertahan menjadi terang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pada hari ini, di dalam Wahyu 2 pasal 12-17 ini nanti jika kita baca dari awal, mengapa ada terang yang tidak bertahan? Mengapa ada umat-umat Kristen yang kata Tuhan, aku mencela engkau, katanya di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini? Karena pada ayat selanjutnya ada dikatakan bahwasanya, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Nanti kita baca dalam ayat ini. Karena ada dari orang-orang tadi, dari orang Kristen tadi, ada dari umat Kristus tadi yang menyimpang, mengikut Kristus, tapi mengikuti ajaran Bileam. Mengapa Tuhan tidak suka dengan ajaran Bileam? Sebenarnya siapa itu Bileam? Apa yang ia ajarkan? Siapakah Bileam? Yang pertama, Bileam adalah tukang tenung dari Mesopotamia. Jika zaman sekarang ini bisa dibilang bahasa-bahasa kerennya orang pintar, dia dari daerah. Orang yang punya pengetahuan, mistis. Dalam tanda kutip, bukan berasal dari Tuhan. Selanjutnya, Bileam ini adalah seorang nabi palsu. Artinya jika ada berkata dengan tentang nabi palsu, berarti itu tidak dari Tuhan, sesat. Tapi ada dari kita, umat-umat Kristus, kita anak-anak terang itu sudah mengikuti ajaran Bileam, sehingga Tuhan apa katanya dalam kitab Wahyu pasal 2 ini? Aku mencela engkau. Padahal di sebelum-sebelumnya ada
Antipas yang memati martir, tapi ternyata ada yang menyimpang Bapak di surga situ. Apa sifat dari Bileam? Apa yang Bileam ajarkan? Bileam mengajarkan korupsi. Mengapa saya katakan korupsi? Bileam ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang menjual pelayanannya, artinya demi uang, menguntungkan diri sendiri. Betapa banyaknya orang-orang pada zaman sekarang ini rela melakukan hal ini, Bapak yang saudara Tuhan. Bileam ini bukan jemaat biasa, tapi hamba Tuhan. Apakah aku telah terkena ajaran Bileam? Begitu juga Bapak yang kasih Tuhan. Mari koreksi dari diri kita masing-masing. Hei kamu jemaat, kita khotbah di gereja, bayar persepuluhan. Tujuan kita bukan untuk memajukan pengembalaan, memajukan pekerjaan Tuhan, tapi supaya kantongku tebal, mobilku baru, aku diuntungkan. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah terkena juga ajaran Bileam ini. Yang kedua, toleransi terhadap paganisme. Apa itu paganisme? Ajaran-ajaran yang lain, agama-agama yang lain. Padahal apa kata firman Tuhan? Di luar daripada Kristus kamu tidak keselamatan. Tapi inilah kita sebagai orang-orang Kristen, kita terima, kita toleransi. Gak apa-apa kok jadi Kristen, ngikut persembahan berhala lagi, gak apa-apa kok. Itu yang diajar. Sudah pasti banyak umat-umat yang tergiur dengan demikian. 50 tahun jadi Kristen, tapi ketika sakit masih pergi kepada dukun. Inilah ajaran Bileam. Ini tidak terjadi hanya pada saat zaman Romawi kuno, tapi hari ini masih banyak. Bertobat, amin. Hari ini ketika engkau mendengar firman ini, engkau harus berkata bahwa aku pasti masih bisa berubah. Masih ada waktu. Selanjutnya, yang kedua, apalagi tentang keluhan Tuhan akan jemaat di Pergamus ini. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Yang tadi Bileam, ini Nikolaus. Artinya ada dua. Dan ini ketika saya pelajari, ketika saya lihat dari arti nama mereka dalam bahasa-bahasa aslinya, mereka hampir-hampir mirip. Tetapi Nikolaus ini lebih mengarah kepada penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dia termasuk dari orang Kristen pengikut Kristus. Apa sifat dari Nikolaus ini? Nikolaus adalah yang mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan paganisme, sama dengan yang namanya tadi Bileam. Dia juga memperbolehkan. Tapi di sini lebih ditegaskan masih ada waktu. Gak apa-apa kok hari ini berbuat dosa, gak apa-apa kok aku hari ini pelayanan, tetapi besok aku melakukan dosa. Aku kan masih punya waktu, aku masih punya usia untuk bertobat. Ini yang ditawarkan oleh Nikolaus, sehingga banyak terang-terang di Pergamus tergiur dan kehilangan terang sesungguhnya dalam dirinya sendiri. Yang kedua, beribadah kepada Allah dan kepada Allah lain. Ini tadi yang saya bilang, Kristen tapi masih punya antek-antek yang lain, masih punya Allah-Allah yang lain. Tidak hanya Tuhan, tidak hanya Yesus, tidak hanya satu Tuhan, tapi ada Allah lain. Seperti tadi biografi dari jemaat di Pergamus ini, saya katakan kepada Bapak yang kasih Tuhan, di belakang kota Pergamus itu ada yang namanya bukit-bukit persembahan, dan itu cukup besar. Tidak hanya sedikit, tetapi begitu banyak dewa-dewa mereka. Selanjutnya, tadi kan ada dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan paganisme. Paganisme ini adalah makanan persembahan berhala. Jadi Nikolaus ini juga mengajarkan kepada orang-orang yang Kristen tadi, yang terang tadi, sehingga mereka berbelok. Apa tawarannya? Boleh makan persembahan berhala. Artinya tidak menjaga kekudusan tubuh ini, tidak menjaga kekudusan hidup. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku mencela engkau karena ada di antaramu, ada di antara terang-terang tadi, ada orang-orang Kristen tadi yang melakukan hal ini, makan persembahan berhala, menajiskan tubuh. Mungkin hari-hari ini kita masih melakukan hal yang demikian. Tapi kabar baiknya, hari ini firman Tuhan menegur kita, dan masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Jika hari ini kau dengar
hari. Masih ada waktu untuk berubah. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, tapi mulai dari saat ini. Yang kedua, perzinahan. Ini perzinahan tentang umat Kristen dengan wanita-wanita Kanaan. Artinya orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mengadakan perzinahan ini membuat Tuhan merasa najis akan jemaat-jemaat yang dulunya terang, namun sekarang tidak lagi terang. Pelayanan tapi masih hidup dalam perselingkuhan. Hai, dengar baik pada hari ini, bertobatlah. Yang firman Tuhan, mengapa firman Tuhan menuntutmu pada hari ini? Karena Dia mengasihimu. Amin. Amin. Yang ketiga, penyembahan kepada patung. Kita sudah saya jelaskan. Namun bagaimana Nikolaus pada zaman sekarang hidup? Nikolaus pada zaman sekarang adalah berbicara tentang kita yang sudah melayani, kita yang sudah pergi ke gereja, kita yang sudah dibaptis, ngakunya sudah lahir baru, tapi masih punya Allah-Allah yang lain. Masih hidup di dalam perhambaan dosa. Masih menganggap bahwa dosa itu hal yang wajar, hal yang biasa. Masih punya waktu untuk berubah. Hai, dengar baik pada hari ini, bertobatlah. Karena jika kita tidak bertobat, apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita? Ketika kita sudah menjadi terang yang sesungguhnya, dan ada juga nanti terang yang tidak bertahan, apa upah yang akan kita terima? Yang pertama, upah bagi yang tidak bertahan menjadi terang adalah pada Wahyu 2 ayat 16, kita sama-sama baca. Pada Wahyu 2 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi dengan pedang yang di mulutku ini. Artinya ada murka yang menanti kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ini upah yang akan kita terima jika kita sudah terang, tapi kita sudah dengar firman ini, tetapi kita tidak mau berubah. Bertobatlah, supaya hal-hal yang demikian murka-murka Tuhan ini tidak terjadi dalam hidup kita. Namun, jika kita bertahan menjadi terang, apa yang akan kita terima? Apa yang akan kita terima, Bapak Ibu Saudara Tuhan? Saya akan baca kepada kita. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ingat ya, mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Artinya tadi yang pertama saya jelaskan ada mana yang tersembunyi. Nanti saya jelaskan apa itu makna dari mana. Apa dari makna dari batu putih, nama baru. Ini akan diterima oleh umat-umat Tuhan yang bertahan di dalam terang. Makna dari mana yang tersembunyi adalah ada hadiah yang menanti kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ada hadiah kekekalan. Tidak hanya berbicara tentang jasmani, tetapi kekekalan secara rohani kita. Ada mahkota yang menanti engkau. Kita semua sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang percaya mendapat mahkota, amin. Maka daripada itu bertahanlah sampai kesudahannya. Amin. Bertahanlah menjadi terang. Yang kedua, apa dari makna dari batu putih? Batu putih itu melambangkan bahwa warna kemenangan ialah tanda masuk ke dalam kerajaan surga. Punya rumah yang Tuhan sediakan yang begitu kekal, tidak habis-habisnya. Punya jaminan. Artinya pada hari ini, ketika aku bertahan menjadi terang sampai kesudahannya, walaupun di tengah-tengah kota Pergamus, di tengah-tengah kegelapan tawan-tawan dunia ini, dengan baik, kita punya tempat yang telah Tuhan sediakan, dan itu sungguh luar biasa. Sedangkan nama baru maknanya adalah kembali batinnya, dilayakkan. Kita tidak ada yang layak masuk surga, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tapi ketika kita bertahan, kita terus bertahan dan menjadi terang di tengah-tengah setiap kehidupan kita yang penuh kegelapan ini, kita akan dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Jadi pada hari ini aku mau tegaskan kepada kita, seperti layaknya terang-terang di Pergamus, ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Jika engkau mau bertahan, yang paling pertama sadari bahwa Tuhanlah yang punya pedang yang sesungguhnya. Tuhan yang punya otoritas untuk menghakimi kita nanti yang di masa akhirnya nanti. Yang kedua, tetaplah pegang teguh kepada nama Tuhan, jangan menyangkal imanmu. Dan upah kita sangat luar biasa yang Tuhan sediakan jika kita bertahan menjadi terang. Amin, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Janganlah engkau terperangkap ke dalam ajaran-ajaran Bileam dan Nikolaus seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Mari kita sama-sama memperbarui hati kita, memperbarui masa ke depan kita. Mungkin masa lalu semua orang punya masa lalu. Mungkin kemarin engkau pelayanan seperti pelayanan Nikolaus, pelayanan Bileam. Tapi dengar baik, pada hari ini masih ada kesempatan. Jika masa lalumu seperti Bileam dan Nikolaus dan ajar-ajarannya. Tapi hari ini ketika kau dengar firman ini, kau mau berubah menjadi terang yang sesungguhnya, kembali kepada Tuhan. Janji-janji firman Tuhan masih ada bagimu dan bagi saya. Amin. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada hari ini. Atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan shalom. Tuhan Yesus baik.